Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kepada jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan semua Bapak Ibu, keluarga dari keluarga yang saat ini juga beribadah di rumah. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Apapun situasi kita saat ini, terlebih lagi masih di situasi yang sama, pandemi COVID-19. Kita yakini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Untuk itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, layaklah kita selalu bersyukur dan selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya berikan waktu kepada kita semua untuk mengambil waktu di hadapan Tuhan, bersyukur untuk segala kasih Tuhan, untuk karya Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apakah kami membalas cinta-Mu selain daripada kami selalu bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu?
selalu bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah menolong kami, memampukan kami dalam anugerah dan kemurahan Tuhan melalui hari-hari kami. Terima kasih Bapa, inilah hari-hari yang limpah dengan syukur. Dan saat ini kami siap bersuka cita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga kita semua berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bersama dengan percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkit lagi dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan. Puji Tuhan. Saat ini kita
kita akan mendengarkan kesaksian dari Evangelis Sarweni. Dia akan mempersembahkan pujian dan berpamitan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga seluruh jemaat yang boleh memberi kesempatan kepada saya untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Dan ya memang tidak seperti yang direncanakan, ini mendadak. Saya akan kembali ke Sumatera, saya akan kembali ke Medan karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan di sana. Jadi kemungkinan ini adalah terakhir kali saya ada di tempat ini untuk tahun ini, tidak tahu tahun yang akan datang, begitu ya. Dan terima kasih untuk setiap dukungan doa dan segala hal yang boleh dibagikan bagi saya, dan kiranya juga itu boleh menjadi bekal bagi saya untuk pelayanan saya ke depan, dan kiranya cuma kita tempat ini tetap boleh bersatu hati, bersemangat untuk melayani Tuhan. Ya, di sini saya akan menyanyikan satu pujian. Puji Tuhan ini karya saya sendiri di dalam suatu perenungan bersama dengan Tuhan yang berjudul Kubawa Padamu. Yang dapat kubanggakan, ku terjerumus dan tersesat. Kini hidup dalam anugerah, sebab kasih Yesus penyelamat. Tiada Tuhan, ku serahkan hidup, sebab janji-Nya menyertaiku. Inilah hidupku Tuhan, ku persembahkan bagi-Mu. Layakkan dan pakailah hidupku, melayani-Mu Tuhan seluruh hidupku, mencari jiwa seperti aku yang dulu. Hidup dalam anugerah, sebab kasih Yesus menyelamatkan. Tiada Tuhan, ku serahkan hidupku, sebab janji-Nya
seumur hidupku mencari jiwa seperti aku yang dulu bawa padamu. Oh, bawa padamu. Oh, bawa padamu. Terima kasih. Selamat pagi, Salam. Atas nama Majelis Jemaat dan Gembala Jemaat, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah minggu hari ini kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah minggu hari ini tanggal 19 Juli 2019. Selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang masih setia mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati jemaat sekalian. Hari ini pengkhotbah akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Robo Silas Liturgos Vikaris Lastri. Dan untuk minggu depan tanggal 26 Juli 2019 pengkhotbah oleh hambanya Ibu Vikaris Lastri Liturgos Ibu Juli Bawang. Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, kami menyampaikan terus-menerus mengingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 20.00 atau jam 8 malam senantiasa dilaksanakan ibadah melalui aplikasi Zoom, dan ini bisa diikuti oleh semua jemaat. Kiranya jemaat boleh melink aplikasi ini sehingga kita boleh melaksanakan ibadah secara bersama-sama sekalipun dalam bentuk online. Kegiatan ini dilakukan sebagai pengganti ibadah-ibadah kategorial kita yang sebelum-sebelumnya ada ibadah keluarga, ibadah konsel, komisi-komisi. Namun oleh karena situasi dan kondisi, ibadah diganti dengan bentuk aplikasi secara langsung yang mana kita boleh ikuti bersama-sama. Selanjutnya atas nama seluruh jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Terutama hari ini sesuai dengan catatan yang ada, selamat datang bagi anak Reiner Sumur tanggal 21 Juli. Hadiah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demi mencegah penularan COVID-19 dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang terus digaungkan, disosialisasikan dalam penerapan protokol kesehatan. Sekali lagi kami mengingatkan kepada jemaat itu, kita saat gereja juga menerapkan hal yang sama untuk bersama-sama pemerintah dan seluruh jemaat memperhatikan beberapa protokol kesehatan yang harus kita taati dan jalankan bersama-sama. Saudara, ketika kita masuk ruang ibadah, jangan lupa mencuci tangan. Tempat cuci tangan telah disediakan di luar gedung ibadah kita. Wajib mengikuti cek suhu pada saat jemaat memasuki ruang ibadah. Kemudian wajib menggunakan masker dan face shield. Duduk sesuai dengan tempat duduk yang disediakan berdasarkan aturan social distancing dan menghindari kontak fisik untuk tidak bersalaman.
Selanjutnya, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ada juga di antara jemaat kita yang mengalami atau terdampak sehingga perlu kepedulian kita secara bersama-sama. Dan untuk maksud tersebut, Gereja GMI Hosana di Makassar membuka posko yang bertempat di Pastori Sudiang. Dan jika ada di antara jemaat Tuhan yang terbeban untuk memberi berupa bantuan, berupa sembako, dipersilakan menyerahkan di Pastori dan dikoordinir oleh hamba Tuhan berupa pendeta bersama ibu dan majelis jemaat untuk menyalurkan bantuan ini kepada jemaat yang membutuhkan. Kita bersama-sama memiliki beban yang sama bersama jemaat kita, karena tidak mudah dan tidak gampang ketika ada saudara di luar sana terdampak corona. Demikian warta jemaat kita hari ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Dan sebelum kita masuk dalam doa, saya hampir lupa atas nama seluruh jemaat, kepada jemaat, majelis jemaat, mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan dedikasi hambanya, Bapak Evangelis Sarwedi, yang ada beberapa waktu bersama kita melayani. Luar biasa, terima kasih Pak. Ya, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati apa yang telah Bapak lakukan bersama jemaat ini. Saya kira anak-anak sekolah minggu dan teman-teman dia juga pun sangat rindu untuk terus dilayani oleh Bapak. Kira demikian atas perhatian jemaat. Saya akan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk masuk dalam doa syafaat kita. Saya akan memimpin doa ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, kami memuji kebesaran Tuhan Allah Bapa Kekal di surga, Pencipta penyebab dan segala isinya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah dan kebaikan Tuhan terus nyatakan di tengah ketika kekhawatiran ini semakin memuncak di kehidupan kami. Ketakutan demi ketakutan membuat kami seolah kami menjadi orang yang tidak berharga dan tak bernilai. Bahkan kami seolah kami ini akan mati. Namun di dalam Yesus kami memiliki pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Allah selalu setia di dalam kebaikan, di dalam kemurahan, terus berkenan memberkati kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan melewati masa-masa yang sulit ini. Sampai dengan hari ini kami ada di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Betapa besar kasih dan rahmat Tuhan, kasih dan sayang Tuhan yang terus dinyatakan bagi kami. Betapa berharganya kami di mata Tuhan. Ya Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih atas kebaikan demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Bagi kami pribadi dan pribadi, kami keluarga demi keluarga, akan kami sebagai satu komunitas gereja di tempat ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa yang baik. Bapak Saudara di dalam nama Yesus, kami juga bersyukur dengan pergumulan jemaat ini untuk membayar pikiran ruko untuk bulan Juli telah terlaksana dengan baik. Pada saat jatuh tempo Tuhan telah menjadikan cukup dan tersedia, dan kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Bapak Saudara di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang telah diutus oleh GMI untuk melayani. Kami berdoa kiranya Tuhan pun menopang dan memberkati mereka. Kami membawa doa kepada Tuhan keluarga Bapak Pit Hengkis, keluarga Bapak Pendeta Sakir, keluarga Bapak Happy Maratia di tengah pandemi corona ini. Biar kiranya kasih karunia
karunia Allah selalu cukup atas hamba-hamba, menopang dan menguatkan mereka terus hidup semangat untuk melayani, memberitakan Injil. Maka semakin banyak orang mengenal Kristus dan mereka pun diselamatkan. Bapak yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, program sinode untuk melaksanakan sidang sinode yang akan dilaksanakan di bulan Maret tahun 2021 kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah memberkati, menolong setiap panitia, seluruh pengurus sinode, kiranya diberkati oleh Tuhan, merancangkan hal yang baik, merancangkan hal untuk satu tujuan, di dalamnya kerajaan Allah semakin berluas. Nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja misi Injil Indonesia. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah juga akan pergumulan gereja kami di tempat ini. Untuk cicilan tempat ibadah di bulan Agustus, kami serahkan pergumulan itu dalam tangan Tuhan. Kiranya terus memberkati, menopang, menolong panitia, satu seksi dana bersama seluruh jemaat, bahu-membahu, mengumpulkan uang, mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, dan pada ini atas pertolongan Tuhan, kami percaya pada saat jatuh tempo nanti Tuhan cukup dana ini dan kami boleh membayarkan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menopang dalam doa untuk jemaat kami yang usia lanjut, bahkan jemaat dalam keadaan sakit. Kami menopang dalam doa untuk Oma Ode, Oma Bunga, Oma Mai, Oma Vina, Oma Ayah, Opa Kaluti, Opa Samuel, dan Oma Hadi. Di usia lanjut ini kami berdoa kiranya terus memberkati hamba-hambanya, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka damai sejahtera. Bapak yang baik, di dalam nama Yesus, di tengah pandemi ini juga ada di antara jemaat kami yang sakit. Kami mohon urapan Tuhan atas hamba-hambanya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hambanya Bapak Patris Masora, pulihkan hamba ya Tuhan. Berikannya kekuatan, kesehatan dilimpahkan atas hamba. Dan juga jemaat kami yang lain yang tidak kami ketahui, kami serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan yang baik, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk Sulawesi Selatan dalam masa pandemi ini. Sampai data kemarin ada 7.881 orang yang telah menderita COVID-19. Ada 40% kami bersyukur disembuhkan oleh Tuhan. Namun ada 3,4% meninggal. Kami serahkan dalam tangan setiap keluarga ini. Tuhan berkatilah mereka. Penghiburan yang sejati daripada Tuhan limpahkan atas mereka. Di tengah pandemi juga di provinsi kami, di beberapa daerah di Luwu Utara, di tempat lain, di provinsi lain, di Palu, di Papua mengalami bencana. Tuhan berkati juga untuk menolong memberkati mereka yang terdampak bencana. Kami serahkan dalam tangan Allah juga memberkati mereka. Sebagai satu bangsa yang besar ini, di tengah usaha bagaimana pemerintah berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tidak sedikit yang telah terdampak. Ada 84.000 orang yang terdampak corona. Ada di antaranya 50% telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada 4,7% yang telah meninggal. Tuhan, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan. Kami tidak memiliki sesuatu apapun, dan kami mohon kepada Tuhan berikan kebaikan hati-Mu. Allah memberkati bangsa ini melalui pemerintah kami dengan segala usaha dan segala upaya yang telah dilakukan bersama seluruh masyarakatnya. Kami bahu-membahu untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Bahkan ketika kami diinstruksikan untuk kami tinggal di rumah, biarlah ini menjadi sesuatu yang harus kami kerjakan, harus kami lakukan agar pandemi virus ini selalu berakhir dari bangsa ini. Kami membawa pergumulan bangsa ini ke dalam tangan, dan kami percaya Allah punya rencana yang luar biasa atas bumi, atas bangsa Indonesia, atas kota Makassar ini. Bahkan punya rencana yang indah bagi seluruh orang yang percaya dan mengenal Tuhan. Tuhan memakai semua hamba untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan kami yang baik, di dalam nama Yesus, tidak lupa kami berdoa untuk tim medis, para dokter, mereka ada di garis depan untuk menyembuhkan, mendedikasikan hidup mereka dengan tidak rasa takut merawat. Tuhan berkati hamba-hamba, kasihani mereka ya Tuhan, limpahkanlah kekuatan dan kesehatan terus dalam kasih untuk merawat, menjaga, bahkan mengobati. Berikan mereka damai sejahtera dan sukacita, bahkan sadar keluarga mereka
dan diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik di dalam nama Yesus, terakhir kali akan jemaat ini dalam segala aktivitas kami. Apapun segala rencana kami bawa dan bertaruhkan di hadapan Tuhan. Kami percaya kepada rencana dan segala apa yang Tuhan buat bagi kami baik adanya. Oleh karena itu kami pertaruhkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan atas hidup kami. Kami mohon anugerah Tuhan dan kami mohon hikmat yang daripadamu, agar kami menjalani hidup kami hidup yang benar di hadapan Tuhan, untuk tidak keluar dari jalur yang Tuhan kehendaki, namun kami terus berada di jalur yang Tuhan ingin kami perbuat, ingin kami lakukan. Kami adalah cerminan Tuhan dimanapun kami berada, dan kami mohon biar kiranya garam dan terang itu pun ada pada kami. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, kami adalah wakil Tuhan di bumi ini. Di manapun Tuhan tempatkan kami, pakailah kami ya Tuhan. Bapa surgawi di dalam nama Yesus, terima kasih juga untuk anak-anak akan memasuki sekolah dan segala program pemerintah sekaligus untuk pendidikan ini. Apapun metode, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun memberkati, baik metode belajar secara online, tatap muka, apapun itu ya Tuhan. Apa yang dipandang baik oleh pemerintah untuk kebaikan, kemajuan pendidikan bangsa Indonesia ini, agar semakin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu pula dengan segala usaha dan upaya untuk memulihkan perekonomian bangsa ini akibat dampak corona ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Begitu pula juga Tuhan yang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, apapun itu yang Tuhan akibat dampak corona ini, kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya campur tangan Tuhan ada setiap orang yang mengandalkan dan percaya kepada. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami demi nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di dalam surga, datang kepada kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penjara, tetapi lepaskanlah dari mereka, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan membacakan Mazmur ini bersama-sama. Saya undang kita semua untuk berdiri. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita yang adalah pengharapan kita. Dialah sumber segalanya dalam
lebih dalam lagi kita datang di hadapan Tuhan Bapa kita, sebab kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan begitu dahsyatnya kekuatannya yang Dia miliki dalam hidup ini. Begitu sanggupnya Dia melakukan segala perkara, memulihkan, membebaskan, menyelamatkan kita. Dan untuk itulah mari kita datang ke hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Dia dalam hidup ini. Betapa dahsyatnya Tuhan. Hanya Engkau
Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami ingin membaca sebagian kecil dari firman-Mu, merenungkan memikirkannya. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Tolong kami semua Tuhan, di tengah situasi yang sangat sulit, kiranya tetap kami mengenal Tuhan, beribadah dan menyembah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kasihanlah pada saat yang ini. Kiranya Tuhan Engkau menguji dan meluruskan, memberi hikmat bijaksana, kuasa dan berapa pada saat ini. Tolonglah kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini, kiranya Tuhan Engkau memimpin dan menolong. Dengarlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus Tuhan yang jujur dan hidup dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Ya, tidak pernah terbayangkan dari puluhan tahun ya, terjadi lockdown di sanksi. Ya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 yang sudah ditetapkannya. Saya bukan menetapkan ini. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12 sampai 25. Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 25. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 25. Saya membaca ya, karena rata-rata pakai masker. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Nah, topik kita di sini yang diberikan oleh Sinode yaitu hidup sebagai anak Tuhan. Nah, ini tema kehidupan Kristen, ya, kehidupan Kristen. Bagaimana itu kehidupan Kristen? Hidup sebagai anak Tuhan. Sebelum kita masuk bagaimana hidup sebagai anak Tuhan itu, bagaimana anak Tuhan yang sejati itu, bagaimana anak Tuhan yang sebenarnya, bagaimana anak Tuhan yang otentik, ya, menurut kitab Roma. Sebenarnya istilah anak Tuhan di dalam kitab Roma tidak ada istilah anak Tuhan. Yang ada anak Allah, anak-anak Allah. Sedikit. Tidak ada anak Tuhan. Kalau boleh disamakan, oke lah, itu anak Allah. Tapi siapa sebenarnya anak Tuhan itu? Kita ingin tahu dulu sebelum hidup sebagai anak Tuhan atau anak Allah itu. Oh, ini tema yang begitu penting. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah anak Tuhan itu orang yang beragama Kristen? Beragama dan beriman sama tidak? Belum tentu. Ya, ada orang beragama Kristen belum tentu dia beriman kepada Tuhan yang sebenarnya. Ya, yang menulis ini agamawan kondang, agamawan top yang pada zamannya Rasul Paulus. Paulus itu orang agamawan, orang Farisi. Orang Farisi itu antara senator dengan menteri dengan agama itu dikaitkan. Kalau mau dikatakan bisa dia menjadi kaya raya, dia orang beragama, orang Farisi, orang yang betul-betul taat kepada hukum Taurat. Tapi faktanya dia membunuh. Teroris salah pertama, pengikut Kristus dibunuh. Saudara, apakah dia anak Tuhan atau anak Allah? Dengar ya, kebenaran itu tidak bisa bilang, oh ini sesuai selera kita. Kalau saya enak dengar, itu kebenaran. Kalau saya tidak enak dengar, itu bukan kebenaran. Tidak bisa begitu. Kebenaran adalah kebenaran. Itu enak kita dengar, tidak enak kita dengar, tetap kebenaran. Ya, sekarang zaman hidup penuh dengan kenikmatan hidup. Di rumah, di dalam kamar pun kita menikmati sekarang yang namanya online. Itu serba nikmat hidup. Sehingga itu mempengaruhi kita bahwa kalau yang bukan nikmat, itu bukan kebenaran. Inilah yang sedang merasuk gereja zaman sekarang. Ya, makanya orang tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah yang bersifat menegur. Kan menurut Alkitab, dosa ya dosa, kebenaran adalah kebenaran. Yang bukan kebenaran adalah bukan kebenaran. Anak Allah yang sejati, anak Allah yang sejati. Alkitab mengatakan ada Mesias palsu, bukan? Betul tidak? Dalam Matius pasal 24, di zaman nanti ada menyebut aku Mesias, padahal Mesias palsu. Alkitab juga mengatakan ada nabi-nabi palsu, ada nabi-nabi sejati. Tapi siapa sebenarnya anak Tuhan yang sejati itu? Atau anak Allah dalam istilah yang disebut di sini? Saudara, kalau membaca kitab Roma ini tema yang besar. Allah yang suci membenarkan manusia yang berdosa.
praktis saja. Makanya sekarang istilahnya praktis. Kita hidup praktis tidak salah. Tapi kalau praktis saja terus hidup, kita tidak mengenal landasan yang sebenarnya, itu bahaya dalam kehidupan kita. Kita harus tahu dulu doktrin, baru kita harus tahu tentang kehidupan praktis. Coba perhatikan di sini ya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, Paulus tidak berbicara tentang hal praktis. Nanti mulai pasal 8, 9, 10, 11, 12, Paulus berbicara tentang hal yang bersifat praktis. Makanya pasal 12, demi kemurahan Allah aku menasihatkan, jangan kamu serupa. Ini kehidupan praktis. Tapi bagaimana kamu jangan serupa dengan dunia ini? Kalau status yang sebenarnya itu belum jelas atau tidak jelas yang sebenarnya. Ya, saya kupas ya. Kalau misalkan ada orang jalan, dia pakai baju hitam, pakai cadar, dan sebagainya. Saudara bisa tahu orang itu ya, betul? Halo, saudara bisa tahu ya? Tahu. Dan tahu bahwa kehidupannya juga akan begitu, walaupun tidak 100%. Saudara, tahu kalau ini dia pakai baju hitam, kerudung hitam, terus hanya mata kelihatan. Kita sudah tahu ini pasti Islam dan garis yang keras, ya, dan garis yang keras tidak bisa dikompromikan. Saya tidak menghakimi mereka, jadi itu hak di saudara-saudara. Nah, saudara, ini tema kita tema Allah yang kudus membenarkan manusia yang berdosa. Kalau logikanya Allah yang kudus tidak bisa membenarkan manusia yang berdosa. Halo, dia harus menghukum manusia yang berdosa. Tapi bagaimana manusia yang berdosa ini bisa benar di hadapan Allah yang suci? Karena manusia yang berdosa di hadapan Allah yang suci harus dihukum. Kalau Allah yang itu kasih berdasarkan bagaimana dia mengasihi supaya karena yang namanya bersalah, berdosa itu harus dihukum. Tapi bagaimana yang bersalah, yang berdosa, yang jahat itu bisa dibenarkan di hadapan Allah yang kudus? Inilah kita program. Ya, nah saudara-saudara, pasal 1, makanya pasal 3, semua manusia sudah berdosa. Itu Paulus berbicara tentang orang Yahudi dan orang non-Yahudi sudah berdosa. Dan bagaimana mereka menjadi anak Tuhan atau anak Allah itu oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus yang tersalib, yang menanggung dosa-dosa daripada orang berdosa ini, sehingga Allah yang benar itu membenarkan orang yang berdosa. Saudara-saudara, jadi siapakah anak Tuhan atau anak Allah yang sebenarnya? Menurut kitab Roma, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus yang disalibkan, karena Kristus yang menanggung dosanya sehingga dia berdamai dengan Allah. Ini kita Roma. Jadi kalau ada orang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya yang telah berkorban bagi dia dan yang telah menyelamatkan dia belum menjadi anak Tuhan yang sejati. Saudara, apakah anak Tuhan itu dia anak yang lahir dalam keluarga Kristen? Belum tentu. Kalau dia tidak mengenal Kristus, tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu tidak mungkin dia menjadi anak Tuhan yang sebenarnya. Kamu saya menyaksikan banyak anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen. Sekarang apa? Ada sekarang banyak kumpulan orang-orang mantan non-Kristen dididik untuk menjadi agama Allah. Kenapa? Ya karena tidak ada pengalaman dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Dia belum pernah bertemu Kristus yang mati bagi dia, yang bangkit. Kristus yang rela mati disalibkan menanggung dosa-dosanya sehingga dia berdamai dengan Allah yang kudus. Inilah kitab Roma. Makanya Roma pasal 8 itu dimulai dengan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi anak Tuhan yang sejati, kalau menurut kitab Roma di sini, bukan persoalan dia beragama Kristen, dia pendeta pun belum tentu saudara. Saya membaca bukunya Rami Sanarias, dia melayani seorang pendeta yang hampir gila. Coba, hampir gila. Karena waktu dia menjadi pendeta, dia tidak ada pengalaman mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dia hanya lihat pendeta ini pakai baju jubah yang berwibawa. Itu motifnya mau jadi pendeta, bukan karena dia mengenal Kristus secara pribadi, kemudian mau menjadi hamba Tuhan. Saya pernah main pingpong dengan vikaris, ya, vikaris, bukan vikaris jadi.
muncikaris, orang Ambon. Ya, dibahas dulu dengan polisi. Saya tahu saya udah marah. Udah marah, saudara. Kalau foto belum dan belumnya, tapi dalam bahasa Ambon. Dalam bahasa Ambon, saya tahu itu. Terus saya tanya, setelah itu dia main merokok. Mantap, Ji Samsung, jiwaku sampai surga. Terus saya tanya, ya motif mau jadi pendeta itu apa? Kan? Dia bilang, mama supaya saya jadi pendeta. Dia senang lihat saya pakai toga dengan apa namanya itu ya, yang toganya Pak Heru. Serius ini, saya motifnya. Jadi dia bukan sudah berdamai dengan Allah Bapa melalui iman kepada Kristus yang menjadi motif dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi dia mau orang tuanya. Ini anak sesana bapak kerja di mana? Orang bapak saya kerja di Pertamina. Uang banyak Pertamina. Komisaris apa berapa gajinya? Saudara tahu berapa? Per bulan 170 juta. Saya bisa nggak kasih dia 20 juta? Di Lamporemo. Saya bukan anggota yang jadi kok. Sorry saya. Ya, saudara. Anak Pertamina, begitu. Ya, saudara, makanya itu ada pendeta liberal, ada pendeta sejati, betul-betul pendeta sejati, ada pendeta palsu lah, begitu begitu. Makanya ada dokter gadungan, ada kebenaran. Allah polisi gadungan, memang ada polisi kebenaran. Ada orang Kristen sejati, memang ada orang Kristen yang palsu. Saudara, ini kita perlu begitu penting. Saudara kalau baca pelan-pelan ini pikirannya Paulus, itu indah luar biasa. Demikianlah sekarang ayat 1. Nanti kalau sudah tidak ada penghukuman di dalam Kristus, baru bisa hidup bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Jadi kamu dikatakan saudara anak Allah yang sejati, atau anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang sebenarnya, anak Tuhan yang otentik. Bukan berarti anak Tuhan yang sejati dalam perjalanan hidupnya tidak pernah jatuh. Itu omong kosong juga. Ya, tidak. Tapi dia tahu waktu dia jatuh, dia menangisi akan dosa-dosanya itu. Tapi anak bukan Tuhan yang sejati, waktu dia berbuat dosa, dia anggap biasa saja sebagai sesuatu yang nikmat dilakukan. Seperti itu Vikaris tadi, mulutnya kotor dianggap biasa saja, bukan melecehkan, bukan seperti itu. Saya ini mungkin melukai hati orang, tapi anak Tuhan yang sejati waktu dia jatuh, dia sedih dengan kejatuhannya. Saudara, itu bedanya. Saudara-saudara, ayat 1 di sini Paulus mengatakan, demikianlah sekarang. Sekarang itu kapan? Apakah sekarang sini? Ini sudah 2000 tahun ditulis. Sekarang, waktu dia percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia bertobat, pertobatan awal, sehingga dia menjadi anak Allah di dalam hidupnya. Baru yang saat itu titik, dia mau mulai menjalani kehidupan Kristiani. Saudara-saudara, ini kalau kita melihat, ya majelis. Saudara percaya nggak di Makassar ini ada majelis? Majelis ini majelis pintar. Yang saya tahu itu katanya dokter. Akhir hidupnya bunuh diri. Majelis ini juga. Waktu saya lihat ini sudah cendekiawan, sudah majelis, tapi akhir hidupnya bunuh diri. Mudah-mudahan tidak ada di GMB ya, amin. Ya sederhana saja, ya mudah-mudahan, ya. Ada majelis jatuh ya, pergi dengan laki-laki lain. Waktu suaminya bilang sama saya, Pak, tetangganya bilang itu istrimu itu yang majelis sudah berapa ribu lama itu pergi dengan laki-laki lain. Saudara, anak majelis, anak saya pun, anak pendeta pun kalau dia tidak mengenal Kristus dengan benar, belum dia. Yesus anak Allah yang sejati, anak Allah yang benar. Apa beda Yesus anak Allah yang hidup dengan kita anak Allah di dalam Kristus? Wah, ini lagi satu pemikiran. Yesus anak Allah yang tunggal itu di dalam kekalahan bersama, dia lahir
situ bedanya. Yesus tidak diangkat. Saudara-saudara, jadi menjadi anak Tuhan yang sejati ini ada. Makanya ini yang menulis Paulus mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dalam kitab ini. Kalau itu sudah ada di dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, baru kita tahu bahwa kita anak Tuhan. Walaupun perjalanan hidup kita itu kadang kita jatuh di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Inilah anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sejati, istilah di dalam kitab Roma ini anak Allah, tidak ada pakai istilah anak Tuhan. Itu nama diri daripada pencipta. Allah itu penguasa tertinggi di atas segala ayah. Saudara-saudara, dalam hidup. Saudara, ini tema yang sensitif. Saudara mendengarkan nama Yahya Wailolo bukan? Tahu dong? Tahu. Mantan rektor. Sekarang jadi apa? Wah. Saya lihat lagi ini ada lagi muncul Irena Handono, mantan biarawati. Ya kan? Hanya persoalan Allah Tritunggal. Itu berdebat dengan pastor. Oh, persoalan Allah. Baru Irena bilang begini. Tahun 325 Yesus diangkat menjadi Tuhan. Yesus tahun 325 Yesus tidak diangkat menjadi Tuhan. Dari kekal sampai kekal dia sudah Tuhan. Yesus berkata kepada orang yang Haruni, sebelum Abraham ada, aku sudah ada di dalam kekekalan. Sejak kelahiran Abraham belum lahir kok. Yesus belakangan. Tapi apa Yesus mengatakan sebelum Abraham menjadi, saya sudah ada dalam kekekalan. Saya adalah Tuhan, saya adalah Allah. Jadi benar ini kenapa pikirannya gelap, hatinya bergelap, dia juga masuk di dalam kebenaran itu tanpa ada pengenalan secara pribadi dengan Kristus tadi. Saudara, ini tema penting. Jangan kita merasa wah sebagai enak. Wah, ini namanya beriman kepada Kristus. Pergumulan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita untuk mengenal semakin dalam akan Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, akhir-akhir ini saya agak kurang membaca kitab suci, walaupun yang membaca satu pasal. Ya, karena beban hidup yang tidak mudah, saudara-saudara. Sekarang orang kebingungan, ketakutan. Ini pandemi. Saudara tahu pandemi itu semua. Artinya ini virus ini menjalar ke semua negara. Sekarang Presiden Brasil kena COVID, dia di karantina. Sekarang di negara Brasil banyak orang mati karena COVID, coronavirus disease. Jadi penyakit virus daripada corona ini, virus corona. Saya dengar katanya Unas zona merah, ada mengatakan zona hitam karena beberapa profesor itu kena COVID. Oh, ini semua orang bisa kena potensi jantung. Oh iya, Tuhan itu baik. Tidak tahu Tuhan itu baik. Engkau seenaknya hidup tidak pakai masker jadi kita tunggu saja. Itu mencobai Tuhan ini. Sama dengan di sana sudah ada singa yang lapar. Oh, Tuhan itu tidak mustahil. Kalau masuk sudah di dalamnya ada. Sudah tahu di situ ada singa. Terjun ke sana itu bodoh. Kecuali kalau ada orang lemparkan ke sana, kau tidak bersalah, mungkin bisa terjadi di sini. Ya, itu banyak terjadi di ladang Tuhan. Banyak orang mengecewakan anak Tuhan, dilempar di singa seperti Daniel. Tidak itu kan bukan Daniel sendiri yang mau ke gua singa, tapi orang yang memasukkan dia di situ bisa terjadi. Karena Daniel akan mencobai Tuhan. Saudara, siapa anak-anak ini penting? Apakah kita anak Allah yang sejati? Kalau kita belum beriman sejati, belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, kita belum menjadi anak Tuhan yang sejati. Termasuk saya mungkin. Ini tema penting. Bagaimana kita mau menjalani kehidupan hidup sebagai anak Tuhan? Nanti kita lihat dia begini. Karena hidup sebagai anak Tuhan, pertama itu dia berhutang. Di sini dikatakan apa? Ayat 12. Jadi saudara-saudara, maksudnya apa? Kalau kamu sudah di dalam Kristus, sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi anak Allah yang sejati, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Pertanyaannya, berhutang kepada siapa? Ya, 3 hal. Berhutang kepada Tuhan, berhutang kepada sesama kita anak-anak Allah, berhutang kepada dunia. Kalau kita berhutang kepada Allah yang telah membenarkan kita, hutang apa itu? Ada orang mengatakan hutang kemuliaan.
hutang kesucian. Dulu kita suka berbuat dosa, sekarang kita dibenarkan. Kita mau bagaimana menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan, belajar hidup dalam kesucian, belajar hidup dalam kebenaran, belajar hidup dalam kebaikan, belajar hidup dalam kebajikan, belajar hidup dalam hidup yang sebenarnya. Karena kita berhutang. Kalau kita nggak merasa, kalau kita sudah diselamatkan, Tuhan Engkau telah menyelamatkan dan saya tidak bisa diselamatkan kecuali karena kemurahan, kita nggak merasa berhutang. Seolah-olah kita yang Tuhan yang berhutang kepada kita. Kalau kita berhutang, kita ingin bayar hutang itu dan kita ingin menyenangkan Tuhan karena kita sudah dibenarkan Allah melalui Kristus. Setiap hari Tuhan, apa yang ingin saya senangkan Engkau Tuhan? Ya, ini anak Tuhan yang sejati, makanya berhutang. Allah itu suci, Allah itu benar, Allah itu baik, Allah itu suci. Kita ingin berbuat yang baik bukan karena supaya kita selamat, tapi karena kita sudah menjadi anak Allah, sudah diangkat dari lumpur dosa yang cemar, dari kenajisan dosa diangkat, maka Tuhan bisa berhutang kepada saya ingin menyenangkan Tuhan. Itu konsep yang benar. Kalau orang berdosa mau berbuat baik menyenangkan Tuhan, itu omong kosong, itu dalih saja. Tapi kalau dia sudah diselamatkan diampuni dosanya, dia belajar mengenal Tuhan, dia menyenangkan Tuhan, dia belajar membayar hutangnya, baru bisa di dalam hidup. Kenapa? Dia sudah diselamatkan. Bahkan di sini dikatakan Roh Kudus mendiami orang itu, menolong dia, membantu dia untuk melakukan hal yang benar dan suci. Saudara, kita tidak bisa melakukan yang benar dan suci kecuali Tuhan menolong kita. Betul tidak? Ya, kalau pada dasarnya di pikiran kita ini, hati kita ini jorok, bagaimana kita mau melakukan ini? Dan ini harus disucikan dulu, bersihkan dulu, baru kita bisa mulai melakukan hal yang benar. Ya, saudara-saudara yang kasih di sini apa? Ini sekarang mulai. Jadi kita adalah orang berhutang kepada Allah. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan saya orang berdosa. Tolong saya untuk membayar Tuhan. Saya mungkin tidak bisa bayar 100%, tapi saya belajar untuk mengasihi Engkau, menyembah Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan, hidup dalam kebenaran, belajar hidup dalam kesucian. Itu baru benar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Terus berhutang kepada sesama. Sekarang di warta ini, ya dikatakan apa? Di tengah situasi pandemi COVID ini, ada juga di antara, ya. Sekarang PHK banyak, ada masuk di warung. Teman-teman yang masih bisa bekerja bersyukurlah, ya kan? Memang hidup sekarang tidak gampang. Sekarang saja dokter praktek tutup. Bukan dia tidak mau terima, takut juga. Takut ini orang datang bawa virus atau tidak. Bukan tidak mau uang. Ya, kita berhutang. Di tengah zaman sulit sekarang, kita mau membantu sesama kita. Tidak gampang. Tidak gampang. Terus kan saya juga krisis. Satu, tidak gampang. Membayar sekolah anak setiap hari, berguna tidak gampang. Orang kaya saja tidak gampang keluarkan uangnya. Tidak gampang. Tapi Alkitab mengatakan apa? Kasihilah sesama manusia, berhutang kepada sesama. Bisa enggak uang pas-pasan di tengah? Saya mendengar apa ya? Di Jakarta, Ibu Yogi kirim dari jaringan apakah sekali jaring bisa jaringan pribadi mana? Dia mengatakan begitu. Di Jakarta ada anak Tuhan itu sekali makan satu hari. Coba orang Kristen sekali, mungkin sekarang, mungkin tidak. Masalah hidup. Ini virus corona mengobrak-abrik hampir segala bidang. Virus corona pun suruh jangan kawin dulu. Karena pasanganmu bisa saja ada virus. Dites dulu. Jangan cepat-cepat kawin, jangan siap desa keluar. Iya, kalau ada virus. Ada virus bahaya, satu tempat tidur. Virus tidak ada virus, dulu mandi dulu. Tidak gampang. Sekolah dibubarkan sampai kebaktian Jakarta. Saya pikirkan, coba bayangkan kalau 200 jemaat datang di sini, itu bagaimana ya? Coba kalau 200 jemaat datang dengan kondisi seperti ini,
corona. Itu corona artinya mahkota, virus yang mahkota. Ini virus. Beda. Kalau dia matahari takut, salah. Tapi kalau sudah masuk dalam tubuhmu, gue nggak peduli kau profesor apa. Saya tulis buku satu kali, itu tinggal di Goa. Mamanya dengan mama saya bersaudara. Korban virus. Jadi waktu dia masuk dalam bom lagi, kita nggak masuk. Lihat saja kasihan. Dari keluarga. Jadi itu, wah dari jauh. Siapa mau masuk? Di jalan itu nggak jauh pun kita tahu tidak ada virus. Jadi mobil dari pemerintah satu ke Goa katanya, bayangannya pun kita mau lihat tidak bisa. Makanya orang bilang ini lebih kejam dari AIDS. Kalau AIDS masih bisa kita sentuh orang, ini tidak bisa. Itu kalau orang kena virus apalagi banyak itu katanya itu dibungkus plastik lagi supaya itu virus lebih. Padahal ini virus kalau kena matahari mati, kena sabun juga mati, ya kan kena panas. Tapi kalau masuk dalam tubuh, saudara-saudara ngeri. Coba sesama kita tidak gampang, saudara-saudara. Mau lihat sesama kita. Tadi malam saya boleh kasih kunjungan ke rumah. Pak, maaf, saya masih orang Pak. Malah takut. Takut. Bisa saja Pak virus. Bisa saja. Kenapa tidak banyak? Saudara berputar. Kehidupan Kristen. Kalau ada orang yang susah, hatimu bergerak karena belas kasihan. Semakin kaya kita sebenarnya semakin kita kadang-kadang lebih. Kenapa? Karena semua hal mewah dalam hidup kita, pajaknya, rumah, mobil, apa semua. Jadi mau memikirkan orang itu susah. Tapi kalau kita belajar peka dengan sesama kita, dia saudara seiman kita di dalam Kristus. Ini utang saya. Tuhan begitu baik kepada saya. Menembus saya, mengangkat saya dari bawah. Kenapa saya melihat saudara-saudara saya ini yang sedang mengalami susah luar biasa? Ingat seorang janda ya, 2 peser uangnya dikasihkan. Itu dia ingin membantu pembangunan. Tidak gampang, uang pas-pasan diberikan kepada orang lain. Tidak gampang itu. Ya, kalau lo bisa memberikan separuh mungkin masih bisa. Ini uang pas-pasan diberikan, tidak gampang itu. Saudara-saudara yang dikasih, berhutang kepada Tuhan. Kalau engkau diselam Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, karena bukan karena pengorbanan Kristus. Saudara tahu, tidak ada penghukuman kekal di neraka bagi orang yang di luar Kristus. Neraka siang malam, tidak ada sukacita sama sekali. Siang malam engkau menjerit, tidak ada lagi di neraka. Oh Tuhan, tidak ada Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup sebagai anak Tuhan ada punya perasaan berhutang. Dia nggak tega lihat saudara firman itu susah, karena dia tahu dia saudara firman di dalam. Dia tahu beban moral hidup. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh. Ayat 14 di sini. Ini kehidupan anak Tuhan. Bagaimana hidup anak Tuhan? Dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak. Jadi kalau anak Allah yang sejati ada Roh ini yang memimpin dia, memimpin di dalam kesucian, kebenaran, kebaikan, memimpin di dalam hal yang benar. Dia sadar, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Allah bukan seperti satu gerakan ditumpangi tangan kemudian dia seperti kejang-kejang. Itu pekerjaan setan ini. Roh Kudus, Paulus mengatakan, hendaklah engkau dipenuhi roh, jangan mabuk seperti anggur. Dalam kitab Efesus, berarti orang yang mabuk anggur hidupnya dikuasai alkohol, pikirannya tidak jernih. Hendaklah kamu penuh, berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia sadar dia peka dengan Tuhan, dia peka dengan hidupnya, dia peka dengan sesamanya, bukan jatuh kemudian kejang-kejang. Wah, ini satu gerakan yang menjalar tidak bohong. Inilah satu masa di mana hati manusia begitu kosong yang mementingkan spiritualitas tadi untuk ketemu dengan yang namanya spiritualitas yang sejati itu tidak ketemu. Bahaya karena hati manusia yang begitu kosong. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dipimpin. Bagaimana hidup anak Tuhan itu? Bagaimana hidup anak Tuhan? Hidup anak Tuhan itu bagaimana?
hidup yang dipimpin oleh Roh. Karena waktu dia menerima Kristus, dia juga menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun dia. Waktu dia berdosa, dia melupakan Roh Kudus. Dia juga bersedih dan dia mau bertobat kembali kepada Tuhan. Yang lain sudah, saya mau bahas satu tema yang kurang disukai di sini. Paulus mengatakan di sini, ayatnya yang ke-17. Dia katakan apa? Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dua hal, saudara-saudara, menerima ahli waris, dan yang kedua, rela menderita karena Kristus supaya dipermuliakan bersama dengan Kristus. Ini dalil. Jadi orang yang rela menderita bersama dengan Kristus baru akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Sama dengan Kristus, waktu ada di dalam, waktu dia datang ke dalam dunia, hampir dia tidak mempunyai hak asasi manusia. Lahirnya juga di tempat yang tidak mesti, sampai tempat penyiksaan, penderitaan. Tetapi waktu dia menderita, dia dimuliakan selama-lamanya, di mana tidak ada penderitaan lagi. Jadi di sini dikatakan, Paulus mengatakan, kalau kita menderita bersama dengan Kristus, maka kita akan dipermuliakan. Saudara-saudara, kita tidak bisa menghindari salib dan penyangkalan diri. John Stott mengatakan, kehidupan Kristen adalah kehidupan ada salib dan penyangkalan diri. Kalau engkau tidak mau salib yang benar, kalau engkau tidak mau penyangkalan diri yang benar, engkau bukan adalah Tuhan yang sebenarnya. John Stott bilang begitu. Yesus juga mengatakan, kalau engkau mau ikut saya, harus pikul salib dan menyangkal diri. Kalau di kantor engkau sebagai orang Kristen tidak dikasih jabatan, jangan kasih orang aja jabatan itu. Turunkan pangkatnya, jadi marsikal 1 saja, jangan kasih marsikal 2. Sudah harus terima. Memang kita dalam dunia ini. Kalau kita menderita, hukumnya dimuliakan, baru menderita dulu baru dimuliakan. Bukan naik kapal pesiar termewah mana, tidak ada itu. Apalagi karena sulit zaman sekarang ini, ujian keimanan kita bertahan dalam Kristus supaya kita mengetahui tidak gampang. Saya yakin banyak orang menyangkal Tuhan sekarang hanya persoalan pandemi virus corona. Banyak masalah perut bisa saja. Saudara-saudara, ini hidup saya karena Tuhan. Kalau penderitaan karena kebenaran, karena Kristus itu datang, ya kita harus terima. Itu namanya hidup sebagai anak Tuhan. Ini Paulus mengatakan di sini. Ya, janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau tanya saya nanti di mana tidak ada virus corona nanti di surga, lockdown selama-lamanya terpisah. Indonesia ini sebenarnya sombong ya. Waktu virus corona mulai ada di Makai, ini virus nggak bisa masuk di Indonesia. Yang menyangkal. Tanya kenapa? Indonesia kan negara tropis panas, nggak bisa masuk. Apa nggak bisa masuk? Sudah banyak orang korban. Sombong. Amerika juga begitu, sombong, nggak mau pakai masker. Italia dan sebagainya. Tetap pegawai Tiongkok akhirnya apa? Wih, negara orang paling banyak dari orang. Kenapa? Congkak. Sudah ini hidup sebagai anak Tuhan. Nggak bisa saudara. Nggak usahlah saudara bangun pagi-pagi mau renungan saja bergumul ya. Ayo bangun pagi-pagi bergumul membaca kitab suci bergumul kan? Penderitaan itu. Nggak gampang. Bangun pagi-pagi saat teduh sendiri, ya toh itu bergumul. Itu bukan enak itu. Apalagi kalau firman itu kita baca mengganggu kita, mengkoreksi kita pada jangan ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa saudara. Firman ini terang, dia mau membersihkan kita terus menerus dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, supaya kita semakin bersih. Sama dengan ranting pokok anggur kan dibersihkan. Kenapa dibersihkan daunnya? Supaya makanan itu masuk ke buahnya gendut, buahnya tambah banyak. Di baris namanya dipuding daunnya. Kalau ada terus daunnya, makanan itu lari ke daun. Itu kita perlu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah di dalam kehidupan kita. Kesulitan salah satunya.
kesulitan ini mau menguji kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap memperhatikan sesama kita? Kalau hutang kepada dunia Pak Injil, sekarang kita susah keluar untuk memberitakan Injil. Terus bagaimana caranya? Online. Bisa saja. Cara Tuhan. Sekarang di YouTube ada pengkhotbah yang bagus, yang tidak kompromi, yang ada bagus. Mereka banyak mendengarkan firman Tuhan, bagus. Saudara-saudara, banyak cara Tuhan akan pakai, bukan berarti segala cara. Saudara-saudara yang kasih dalam hidup, di sini Paulus mengatakan apa? Sebab penderitaan ringan. Berapapun kita menderita, mungkin kejamnya penderitaan tidak sama dengan dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal, di mana tidak ada penderitaan lagi. Kalau kita hidup 120 tahun dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal, bukan 120 tahun, selama-lamanya, maka Paulus mengatakan itu tidak bisa dibandingkan. Maka kalau kita hidup dalam penderitaan karena kebenaran, karena Kristus, itu kita harus jalani dan hidup. Itulah hidup sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu. Yang terakhir misalnya pembebasan tubuh. Tubuh kita bisa tua, rambut bisa putih, kulit bisa keriput, ya kan? Bisa keriput, gigi bisa rontok, ya kan? Pembebasan tubuh kapan itu? Waktu Kristus datang. Tubuh kita, tubuh kemuliaan, tubuh yang kuat selama-lamanya, tubuh alami, tubuh yang tidak bisa lagi saudara-saudara, tidak bisa kena virus, tidak bisa pakai masker lagi. Nanti inilah pembebasan daripada waktu Kristus datang di dunia ini. Pak Tom mengatakan begini, orang Kristen sejati, anak Tuhan yang sejati, hatinya ada di surga, tubuhnya ada dalam dunia ini untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, mengasihi semuanya, belajar untuk mencintai kebenaran hati. Inilah hidup saudara. Bagaimana dengan itu? Saya nggak tahu iman sampai di mana. Tapi hidup sebagai anak Tuhan, yang pertama kali ada perasaan berhutang kepada Tuhan, kepada sesama, kepada dunia yang sedang menuju kepada kematian kekal, ke neraka. Kalau tanpa Kristus mereka binasa selama-lamanya. Yang dibawa beragama, agama tidak menyelamatkan, Kristus yang menyelamatkan. Maka Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Petrus dalam kisah pasal 4 di bawah orang yang ini tidak ada nama lain yang boleh manusia diselamatkan, hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita berhutang. Apakah kita tidak menerima Yesus? Mungkin istri mau selamat, anak mau selamat, yang dia sudah di sini. Suatu saat ada majelis mengatakan, Pak, ada pemuda baru di sini, besok sudah mualaf, Pak. Fakta, lo bapak kata Yesus Kristus yang saya dulu. Jadi itu apa? Cognitive understanding saja. Dia tahu ya tapi tidak ada firman yang mengubah hidupnya. Dia nggak ada relasi yang benar dengan Tuhan. Dia belum menerima Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara, dalam hidup sehingga dia meninggalkan anak Kristus. Saudara dapat hidup saudara. Saya juga sedang belajar hidup untuk mau mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Bagaimana hidup anak Tuhan? Hidup sebagai pertama anak Tuhan sejati, orang yang bertemu dengan didamaikan oleh Kristus. Bagaimana di sini yang mau rela mengalami kesulitan. Ada yang Tuhan begini, saya tidak kenal, sakit, saya tetap ikut Tuhan. Tidak peduli memberitakan Injil. Tuhan, itu tidak gampang bicara. Tapi di sini kita mengeluh. Kita mengeluh. Kalau kita ingin mengeluh, kita cari tempat yang baik, bukan? Kalau kita rumah kita bocor, kita mau tempat cari tempat yang tidak bocor. Di dunia ini mau cari tempat yang tidak ada. Makanya kita merindukan tubuh kemuliaan, tubuh yang kuat, tubuh rohani, tubuh surgawi, saudara. Tapi bukan berarti kita hidup pesimis dan tidak berjuang di dalam dunia untuk melayani. Kiranya Tuhan membantu kita. Inilah hidup sekarang. Kiranya Tuhan. Mari kita katakan. Bapa surgawi, Engkau mengenal hati kami Tuhan. Pikiran kami, hidup kami, tidak ada yang tersembunyi dari Engkau. Tuhan, kalau kami jauh dari Engkau, kasihan kami Tuhan. Kasihan keluarga kami. Saya pun dan keluarga tidak lebih baik Tuhan. Hanya karena belas kasihan dari dalam Kristus,
Engkau membenarkan kami, mengangkat kami menjadi anak-mu, sehingga kami memiliki janji-janji yang dari Tuhan. Tolong kami manfaatkan dan ajar kami untuk hidup bagaimana hidup sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan. Ini doa kami, kiranya Engkau menolong dan mengajarkan. Demi nama Tuhan Yesus, Penebus Tuhan, Juru Selamat kami satu-satunya kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Evangelis Robert Silas itu memberikan firman Tuhan hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan seperti yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya. Kita akan memberikan persembahan di depan seperti yang sudah tersedia. Nanti akan saya arahkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang sudah memelihara kami, yang memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Dan inilah kami hati yang limpah dengan syukur, membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami rindu kiranya Tuhan memberkati, dan lebih dari itu boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan melalui kerjaan dimanapun. Terpujilah Engkau Bapa, inilah kami siap memberikan persembahan kami dan ucapan syukur. Amin. Tidak terlupa besar kasih setia Tuhan, dimulai dari Bapak Pendeta dari depan sampai di bawah. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya minta kita semua untuk berdiri. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dan meyakini bahwa Tuhan akan membimbing kita dalam kerja kita dan keluarga kita dimanapun dan kapanpun dalam waktu kita. Tuhan
ibadah pada minggu hari ini. Kami membawa untuk hamba-Mu Pak Sarwidi yang hari Selasa akan kembali ke Medan, ke STTO Kumene, dan akan melanjutkan ikatan dinas di sana. Kiranya Tuhan memberkati menolong hamba-Mu, bersyukur dalam kebersamaan dalam pelayanan di tempat ini, dan biar dalam pelayanan selanjutnya dan melanjutkan ikatan dinas di sana, Tuhan juga menolong memberkati hamba-Mu. Kami juga mengingat untuk adik ipar dari hamba-Mu Bapak Nando yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Wahidi. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih menjamah dan melawat, dan kami meyakini bahwa Allah sanggup untuk melakukannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak dari Oma Ode yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Wahidi, bahkan cucu dari Oma juga dirawat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memulihkan dan memberikan kesembuhan. Kami meyakini itu Tuhan, bahwa Engkau sanggup untuk menolong hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Tuhan, tolong mereka, lawat dan berkatilah jemaat-Mu dalam 1 minggu di depan ini. Jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Di tengah usaha pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak kami, bahkan kami rindu mohon perlindungan Allah, kasih Allah menyertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.